Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan nama aplikasi kami yaitu SIMAS ingin mempresentasikan hasil progres basis data aplikasi SIMAS. Seri next. Nah, di kelompok 2 ini ada 3 anggota, yaitu yang pertama ada Miftahun Nikmah dengan NIM belakang 026, kemudian ada saya, Ridika Praitno dengan NIM belakang 027, kemudian ada rekan saya yang terakhir yaitu Melvina Zahra Salsabila dengan NIM belakang 006. Jadi next. Nah, sebelum kita masuk ke basis data aplikasi SIMAS, mungkin kita akan kenalan dulu apa itu aplikasi SIMAS. Nah, SIMAS sendiri merupakan sistem informasi monitoring akademik siswa, yaitu aplikasi desktop berbasis VBNet yang dirancang untuk membantu sekolah dalam mencatat, menyimpan, dan mengelola data akademik, seperti kehadiran dan nilai secara terpusat, sehingga proses pembuatan rapot sisipan menjadi lebih cepat, rapi, dan minim kesalahan. Bisa di next. Nah, pada bab normalisasi akan disampaikan oleh rekan saya, Nikmah. Baik, terima kasih rekan Erli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai normalisasi. Nah, apa sih normalisasi itu? Nah, normalisasi ini adalah teknik dalam perancangan basis data relasional yang bertujuan untuk memastikan setiap atribut berada pada tabel yang sesuai dengan menerapkan aturan-aturan bentuk normal atau normal forms agar tercapai integritas dan konsistensi data. Tujuan normalisasi sendiri itu adalah salah satunya menghilangkan duplikasi data atau redundan, lalu memastikan setiap data itu tersimpan pada tempat yang benar, juga menghindari anomali. Nah, bentuk normalisasi sendiri yang biasanya sering digunakan itu cuma sampai 3NF, dari 1NF, 2NF, lalu 3NF. Nah, ini adalah contoh progres dari kelompok kita untuk normalisasi. Nah, di sini pertama ada tabel UNF. Bisa terlihat ya, kalau di tabel UNF sendiri ini masih dalam satu tabel, yaitu tabel siswa saja. Datanya masih redundan dan belum terpisah-pisah. Lalu kita masuk ke 1NF, di mana tabelnya sudah mulai dipisah. Dari yang awalnya cuma tabel siswa saja, mulai ada tabel absensi, lalu ada tabel mapel, dan tabel nilai. Tapi data di sini masih redundan ya teman-teman. Di mana di tabel absensi ini kelihatan NISN-nya itu ada yang sama, antara 101 ada 101 dua kali. Itu tidak boleh, apalagi kalau dia primary key. Selanjutnya kita masuk ke 2NF. Nah, di 2NF ini baru kita bisa menghilangkan si redundan tadi. Dipisah lagi antara tabel siswa, tabel absensi, lalu ada tabel mapel. Ada juga tabel wali kelas, tabel wali, dan juga tabel nilai. Nah, di 3NF, karena tadi di 2NF sudah menghilangkan redundan, di 3NF ini kita bisa menambahkan tabel baru yang berfungsi untuk menghilangkan ketergantungan dari atribut yang bergantung kepada selain atribut primary key gitu. Jadi dia itu bergantungnya ke bukan primary key, jadi kita buat tabel baru. Misalnya di sini ada tabel barunya itu ada tabel admin dan juga user, teman-teman. Dan juga nilainya itu dibagi dua, yaitu nilai utama dan juga nilai detail. Lalu kita kembali lagi. Untuk slide selanjutnya, yaitu ERD akan dijelaskan oleh rekan saya, Erli. Baik, terima kasih rekan Nikma. Kita masuk ke bab ERD atau Entity Relationship Diagram, menggambarkan struktur logis sebuah basis data yang menunjukkan entitas, atribut, serta jenis relasi antara entitas tersebut. Nah, bisa dilihat dari gambar yang ada di laptop, itu adalah ERD dari aplikasi kami, yaitu aplikasi SIMAS, di mana ada entitas yang bernama siswa, absensi, dan ada murid, wali murid, kemudian nilai detail, nilai utama, mapel, wali kelas, dan admin. Nah, setiap entitas sendiri memiliki atribut
atribut. Jadi contohnya ada siswa yang memiliki atribut nama siswa, kemudian ada NISN, kemudian alamat, nomor wali, nama wali, dan ID. Nah, wali murid juga sama, jadi setiap entitas pasti punya atribut. Ada ID, NISN, nama wali, nomor wali, kemudian ada nomor wali. Mungkin bisa di slide, bisa di next. Kemudian ada CDM. CDM sendiri yaitu konseptual data model. Model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata sendiri itu dari koreksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas serta hubungan relationship antara diagram entitas-entitas tersebut. Nah, di sini ada entitas-entitas yang ada pada ERD tersebut. Kemudian, CDM ini tahapan perancangan untuk menunjukkan entitas dan hubungannya pada sistem secara konsep. Jadi kita tahu siapa objek yang penting di SIMAS, seperti siswa dan wali kelas, dan bagaimana mereka saling terhubung. Bisa di next. Kemudian masuk ke bab PDM atau Physical Data Model, merupakan representasi fisik dari database yang akan dibuat dengan mempertimbangkan DBMS yang akan digunakan. Nah, setelah pada CDM tadi sudah ada entitas-entitasnya, jadi ini entitasnya masih sama. Tapi di sini di PDM lebih detail. Contohnya tadi di siswa pada CDM tidak disebutkan memakai tipe data apa, kemudian maksimal karakternya berapa, ini tidak disebutkan. Tapi di PDM ini dijelaskan lebih jelas tipe datanya apa dan bobotnya apa. Misalnya pada tabel siswa, pada atribut NISN terdapat tipe data dengan bobot 10. Kemudian ada nama siswa dengan varchar dengan karakter maksimal 100 dan yang lain-lain. Jadi next. Kemudian ada bab hak akses sistem akan dijelaskan oleh rekan saya Nikmah. Baik, terima kasih rekan Erli. Kembali lagi ke saya ya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak akses sistem, di mana hak akses sistem dari aplikasi SIMAS ini ada 2 role, yaitu admin dan juga wali kelas. Untuk hak akses admin sendiri, CRUD-nya itu admin bisa mengelola akun admin sendiri dan bisa menambah akun admin baru. Lalu admin juga bisa mengelola wali kelas dan juga siswa serta mapel. Itu benar-benar semuanya hak akses penuh CRUD terhadap admin. Nah, tapi untuk data nilai dan absensi itu admin hanya bisa read saja, tidak bisa meng-create, update, dan delete karena haknya ada di wali kelas. Nah, untuk wali ini juga dipegang penuh oleh aksesnya oleh admin. Selanjutnya kita masuk ke hak aksesnya wali kelas. Tentu saja ini kebalikan dari admin tadi. Nah, untuk akun ini wali kelas cuma bisa read sama update profile. Dia tidak bisa create akun wali kelas baru ataupun mendelete akun wali kelas yang sudah ada. Untuk siswa juga hanya bisa read, tidak bisa menghapus atau menambah siswa baru. Lalu untuk wali sama. Nah, untuk mapel juga tentunya tidak bisa karena itu sudah dari sistem. Jadi wali kelas hanya bisa read only. Nah, di sini baru wali kelas memegang penuh kendali, yaitu untuk nilai dan juga absensi. Nah, di sini yang tidak bisa dilakukan wali kelas ada admin. Ini sama sekali tidak bisa diakses oleh wali kelas. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu query akan dijelaskan oleh rekan saya Melvina. Baik, terima kasih Hikmah. Nah, di sini saya akan menjelaskan query. Sebelumnya query itu ada 3 ya. Yang pertama ada DDL, DML, dan DGL. Nah, untuk slide yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang DDL, yaitu Data Definition Language. Nah, DDL ini itu query yang dipakainya untuk mendefinisikan struktur database seperti bikin tabel, kolom, tipe data, dan key. Di sistem SIMAS, tabel utamanya ada beberapa, seperti admin untuk data admin sistem, user untuk autentikasi dan role, wali kelas untuk identitas wali kelas, mapel untuk data mata pelajaran, siswa untuk data siswa,
wali untuk data orang tua, absensi untuk catatan kehadiran, nilai utama dan nilai detail untuk struktur nilai bertingkat seperti nilai per mapel atau per komponen. Jadi, DDL ini fokusnya bukan isi datanya dulu, tapi rangka atau tabelnya. Contoh DDL ada di sebelah kanan itu, create tabel siswa. NISN itu primary key, artinya identitas unik tiap siswa. Nama siswa untuk menyimpan nama siswa. Jadi, sebelum kita bisa insert atau update nilai, tabel siswa harus ada terlebih dahulu. Jadi next. Nah, di sini saya akan menjelaskan query DML dan DGL. DML itu untuk mengubah data dan DGL untuk mengambil atau menampilkan data. Yang pertama saya akan menjelaskan DML, yaitu Data Manipulation Language. DML dipakai saat ada perubahan data. Contoh seperti di kanan, insert into admin. Ada username, email, sama password. Artinya, admin menambahkan akun admin baru ke tabel admin. Jadi, ini contoh operasi yang biasanya dilakukan oleh admin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DGL, yaitu Data Query Language. DDL itu fokusnya ke select, yaitu mengambil data untuk ditampilkan. Nah, query select itu seperti di kanan, tujuannya menampilkan rekap nilai raport. Seperti select S nama siswa, M nama mapel, ND nilai, ambil nama siswa, nama mapel, dan nilai. From nilai detail, sumber nilai detail, lalu join nilai utama, menghubungkan nilai detail ke nilai utama lewat ID nilai, supaya datanya nyambung dan rapi. Nah, singkatnya, DML itu input atau koreksi data, sedangkan DGL itu menampilkan hasilnya dalam bentuk rekap. Bisa di next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang transaction. Nah, transaction itu cara supaya proses input atau update atau hapus data aman dan konsisten. Jadi intinya kalau semua langkah berhasil itu commit, kalau ada yang gagal bisa dibatalin atau rollback, biar data nggak setengah jadi. Nah, di slide pertama ini, saya akan menjelaskan tentang transaction wali kelas. Wali kelas punya tugas utama terkait nilai dan kehadiran siswa. Pertama, wali kelas bisa input nilai dan absensi siswa. Yang kedua, kalau ada revisi, wali kelas bisa edit nilai. Yang ketiga, kalau ada kesalahan input, wali kelas bisa hapus data yang keliru. Yang keempat, wali kelas juga bisa lihat rekap nilai dan absensi buat monitoring. SQL yang dipakai untuk aktivitas ini yaitu insert untuk nambah nilai atau absensi baru, update untuk koreksi, delete untuk hapus data salah, select untuk cek rekap. Nah, contoh transaction sederhana, misal wali kelas input nilai, start transaction, mulai proses aman, insert into nilai, masukin data nilainya, commit kalau sukses, disimpan permanen. Kalau misalnya insertnya gagal, contoh NISN nggak ada atau format salah, harusnya sistem bisa rollback supaya nggak ada data yang nanggung. Bisa di next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan transaction admin. Admin ini fokusnya lebih ke manajemen pengguna dan data master. Admin bisa menambah data siswa atau wali kelas. Admin juga bisa update data pengguna, misalnya ganti kelas dan ubah akun. Terus admin juga bisa menghapus data kalau pengguna sudah tidak aktif. Karena admin juga melakukan CRUD, SQL yang dipakai sama, jadi admin juga punya insert, update, delete, sama select. Bedanya ada di objek datanya. Admin mainnya di tabel siswa atau pengguna, sedangkan wali kelas mainnya di tabel nilai atau absensi. Jadi itu kesimpulannya, transaction dipakai buat memastikan proses perubahan data oleh wali kelas maupun admin itu rapi, aman, dan konsisten. Jadi semua sukses baru bisa commit. Sekian penjelasan dari saya akan kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya sudah menjelaskan mengenai basis data dari aplikasi SIMAS. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan beri satu pantun. Oke guys, dengerin. Pohon tinggi tempat merpati, terbang rendah mencari makan. Cukup sekian presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wah, meetingnya hampir selesai. Pas sekali teman-teman. Bye-bye.